Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Pasyam. Kali ini kita akan membahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar bisa menjadi amal jariah buat kita bersama. Langsung saja kita masuk pada pembahasan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan bidang koordinat kartesius. Untuk garis ini disebut sebagai sumbu X dan garis yang satunya ini disebut sebagai sumbu Y. Nah, di sini kita akan menentukan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X, dan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan ada 3 buah garis di sini. Garis yang pertama diberi nama L1, kemudian garis kedua diberi nama L2, dan garis ketiga diberi nama L3. Nah, ketiga garis ini kita lihat posisinya terhadap sumbu X. Ketiga garis ini dikatakan sejajar dengan sumbu X. Kenapa? Karena garis L1, L2, dan L3 tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X. Tidak akan pernah berpotongan di suatu titik. Nah, karena tidak akan pernah berpotongan, ini kan lurus ya. Ini jarak dari, misalnya dari titik koordinat ini ke sumbu X itu akan sama jaraknya dengan titik koordinat ini ke sumbu X. Artinya tidak akan pernah bertemu atau berpotongan, sehingga garis L1, L2, dan L3 dikatakan sejajar terhadap sumbu X. Jadi kita bisa tulis di sini garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis L1, garis L2, dan garis L3. Kemudian untuk garis L1, L2, dan L3 posisinya terhadap sumbu Y itu dikatakan tegak lurus. Kenapa dikatakan tegak lurus? Karena garis L1, L2, L3 ini kalau kita lihat dia berpotongan di satu titik terhadap sumbu Y. Kemudian titik perpotongan ini membentuk sudut ya, ada 4 sudut. Keempat sudut ini kalau kita ukur ya, setiap sudut yang dibentuk itu akan membentuk sudut siku-siku atau tepatnya 90 derajat. Nah, jika sudut yang dibentuk 90 derajat artinya perpotongan garis ini disebut sebagai garis yang tegak lurus gitu ya. Sehingga garis L1, L2, L3 adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Atau mudahnya, jika ada garis yang sejajar dengan sumbu X, maka secara otomatis dia pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Sehingga kita bisa tulis di sini garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis L1, garis L2, dan garis L3. Lanjut, perhatikan di sini ada 3 garis lagi. Garis pertama diberi nama M1, garis kedua diberi nama M2, dan garis ketiga diberi nama M3. Nah, kita akan cek posisi garis M1, M2, dan M3 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita cek dulu terhadap sumbu Y. Nah, ketiga garis ini itu dikatakan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kenapa? Karena jika ketiga garis ini ditarik ya, sepanjang apapun ia terhadap sumbu Y itu tidak akan pernah berpotongan atau tidak akan pernah bertemu. Nah, kalau tidak akan pernah bertemu artinya garis M1, M2, dan M3 adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi kita bisa tulis di sini garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis M1, garis M2, dan garis M3. Nah, sedangkan ketiga garis ini terhadap sumbu X itu mudahnya tadi, jika ketiga garis ini sejajar dengan sumbu Y, maka secara otomatis ketiga garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu X. Berarti langsung kita tulis di sini garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu adalah
garis M1, garis M2, dan garis M3. Selanjutnya, perhatikan garis berikut. Yang pertama, garis ini kita bernama garis N1 yang berwarna merah ini. Kemudian garis kedua kita bernama garis N2 yang berwarna biru ini. Nah, perhatikan untuk garis N1 ini, garis N1 memotong sumbu X di titik negatif 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Artinya garis N1 adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita tulis ini garis N1. Kemudian perhatikan garis N2. Garis N2 juga ini memotong sumbu X, ya ini, di titik negatif 5,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Artinya garis N2 adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita bisa masukkan garis N2 di sini. Oke, demikian cara menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.